Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 11 semester 2. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai gagasan ketahanan nasional. Beberapa topik yang akan kita bahas diantaranya adalah pengertian ketahanan nasional, sudut pandang ketahanan nasional, fungsi ketahanan nasional, sejarah ketahanan nasional, dan contoh ketahanan nasional itu sendiri. Mari kita masuk ke topik yang pertama, yaitu pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, tantangan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, secara langsung ataupun tidak langsung, yang dapat membahayakan integritas, identitas, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Menurut Sumarno, ketahanan nasional adalah kondisi dinamika bangsa yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi. Sudut pandang ketahanan nasional. Ada 3 sudut pandang ketahanan nasional. Yang pertama adalah ketahanan nasional sebagai kondisi. Artinya, keadaan atau kondisi ideal memungkinkan suatu negara memiliki kemampuan untuk mengembangkan kemampuan dan kekuatan nasional sehingga mampu menghadapi ancaman dan gangguan. Yang kedua adalah ketahanan nasional sebagai pendekatan atau metode atau cara. Menggambarkan pendekatan integral dalam arti pendekatan yang mencerminkan antar segala aspek atau isi, baik pada saat membangun ataupun memecahkan masalah kehidupan. Yang ketiga adalah ketahanan nasional sebagai doktrin. Artinya, ketahanan merupakan konsepsi khas Indonesia yang berupa ajaran konseptual tentang pengaturan dan penyelenggaraan negara. Fungsi ketahanan nasional. Yang pertama adalah daya sebagai daya tangkal atau sebagai konsepsi penangkal. Artinya, ketahanan nasional berfungsi sebagai penangkal dari segala bentuk ancaman, gangguan, ataupun hambatan terhadap integritas, identitas, serta keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Yang kedua, ketahanan nasional sebagai pengaruh. Artinya, ketahanan nasional berfungsi untuk mengarahkan potensi kekuatan yang dimiliki bangsa Indonesia dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, serta keamanan untuk mencapai kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia. Fungsi yang ketiga yaitu adalah pengarah dalam penyatuan pola pikir, pola tindak, serta cara kerja yang intersektor serta multidisipliner. Hal ini bisa dicapai bangsa Indonesia jika melalui kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan menerapkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar masyarakat dapat hidup adil dan makmur. Sejarah gagasan ketahanan nasional. Awal pembentukan Lemhanas Indonesia tahun 1962 sampai 1964 ini merupakan gagasan dari Panglima Jenderal Abdul Haris Nasution. Landasan Lemhanas tersebut dibuat melalui surat keputusan Menteri Pertama nomor 149/MP/1962 tanggal 6 Desember melalui dengan membentuk panitia independental yang bertugas mempersiapkan dan membentuk sebuah lembaga pertahanan nasional. Panitia yang beranggotakan 16 orang yang dipimpin oleh Letjen TNI R. Hidayat ini
bertugas untuk mempersiapkan suatu lembaga pendidikan tinggi pertahanan untuk membentuk dan mengembangkan tenaga-tenaga pembina baik sipil maupun militer pada tingkat politik, strategi, dan pertahanan nasional. Yang kedua, pembentukan Lemhanas RI tahun 1965. Rumusan hasil panitia independen tersebut disampaikan secara lengkap kepada Menteri Pertama 7 Maret 1963. Lemhanas merupakan salah satu urgensi nasional dalam menyelamatkan cita-cita proklamasi serta tujuan bangsa Indonesia dan terjamin keberlangsungan hidup bangsa Indonesia di tengah persyaratan politik dunia. Staf pelaksana Lemhanas tertuang dalam surat keputusan Menko Hankam Kasab nomor ME 1000 tahun 1964 tanggal 11 Juli 1964 diketuai oleh Maijen TNI Wiloyo Puspoyudo, dilantik pada tanggal 20 Juni 1964 oleh Menko Hankam Kasab Abdul Haris Nasution. Perkembangan selanjutnya, konsep TANNAS tahun 1968 sampai 1969. Konsep awal TANNAS adalah untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia walaupun di bagian lain disinggung pertahanan bagi proses pertumbuhan bangsa dan negara. Munculnya wacana penyempurnaan gagasan baru tahun 1969 yang menggariskan bahwa ketahanan nasional adalah keuletan dan daya tahan kita dalam menghadapi segala ancaman baik datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung, yang membahayakan kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia. Tahun 1972 terjadi perubahan konsepsi TANNAS. Konsepsi ketahanan nasional semakin berkembang. Konsepsi ketahanan nasional diperluas menjadi hakikat ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Tahun 1984 terjadi reorganisasi Lemhanas. Tugas pokok Lemhanas adalah membantu Panglima ABRI dalam menyelenggarakan pengkajian strategis dan pendidikan pemantapan dan pengembangan kader kepemimpinan nasional yang integratif. Dituangkan dalam surat keputusan nomor 1 P/I/1984 tanggal 20 Januari 1984. Perkembangan selanjutnya tahun 1994, pertahanan menjadi ketahanan. 2 Februari 1994 terjadi perubahan kedudukan reposisi Lemhanas yang diserahkan terimakan dari Mabes ABRI kepada Menhankam, dan Gubernur Lemhanas bertanggung jawab secara langsung kepada Menhankam. Lemhanas pada awal reformasi 1999. Keputusan Presiden nomor 16 tahun 2021, Lemhanas dikeluarkan dari struktur Departemen Pertahanan dan harus melakukan restrukturisasi organisasi sebagai lembaga pemerintahan non-departemen (LPND). Dasarnya tidak hanya militer yang memperhatikan dan menyempurnakan ketahanan Indonesia, tetapi juga warga sipil. Selanjutnya, perkembangan terakhir, Lemhanas sebagai Center of Excellence tahun 2006 dengan melakukan revitalisasi dan restrukturisasi. Kelembagaan direalisasikan melalui peraturan Gubernur Lemhanas RI nomor 1 tahun 2006 tentang tugas, fungsi, struktur organisasi dan tata kelembagaan ketahanan nasional Republik Indonesia. Dibentuk pula Dewan Pengarah sebagai policy making body untuk membantu gubernur dalam mengendalikan kegiatan operasional Lemhanas, sedangkan Gubernur Lemhanas mendapatkan kedudukan dan melakukan setingkat menteri berdasarkan Perpres nomor 67 tahun 2006. Lemhanas menjadi World Class Institution 2011. Lemhanas sebagai World Class Institution atau lembaga pendidikan, pengajian, dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang dapat menjadi rujukan nasional, regional, ataupun global dalam membentuk pemantapan.
pembangunan Lemhanas RI. Lemhanas RI memiliki 11 prinsip pembaruan, revitalisasi dan restrukturisasi organisasi, reformasi birokrasi, strike of capability building, dan Lemhanas Social Network. Terakhir, Lemhanas yang kredibel, berkualitas, dan berkelas dunia tahun 2016. Lemhanas terjun dalam kegiatan masyarakat, menangani hal yang bersifat mendesak, membantu kebijakan yang akan diambil pemerintah, diatur dalam Perpres 98 tahun 2016 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia tahun tanggal 30 November 2016. Contoh ketahanan nasional. Ketahanan nasional dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya sebagai berikut: penegakan hukum tanpa memandang bulu, keamanan lingkungan yang bergerak secara swasembada, upaya melestarikan budaya lewat pawai baju daerah. Yang ketiga adalah menyumbangkan patungan untuk kegiatan sosial ataupun bagi orang yang kesusahan. Yang keempat adalah tetap melaksanakan tradisi agar tidak punah ditelan zaman. Dan yang kelima adalah mampu mempelajari dan melestarikan berbagai budaya di Indonesia. Demikian video pembelajaran kali ini. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Sampai jumpa dalam pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.